Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Baiklah. Kalau begitu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ibu minta salah satu dari teman untuk memimpin kita dalam doa. Memimpin kita dalam berdoa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rifana Seruki, biasa dipanggil Rifana. Silakan dimulai dari kakak biar diri saja. Terima kasih. Oke baik, kalau begitu semuanya sudah memperkenalkan nama, jadi semuanya sudah kenal satu sama lain kan. Oke baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan, Ibu ada satu game, dan game itu menguji konsentrasinya kita. Jadi gamenya itu contohnya seperti misalnya Ibu menyebut nama Ita, nanti kakak Ita bisa menyebutkan nama-nama teman lain ya. Oke baik. Kalau begitu kita mulai saja ya dari Ibu dulu. 1, 2, 3. Ika. Kakak Esi. Aduh, tidak apa-apa. Mungkin lain kali baru kita lanjutkan ya. Oke baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu sedikit menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok yaitu seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan 2 atau lebih individu dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama-sama. Oke baik. Selanjutnya pada hari ini kegiatan kita yaitu mencari tahu tentang dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja. Oke baik, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu menjelaskan sedikit tentang apa itu narkoba. Narkoba itu merupakan obat-obatan yang terlarang yang ketika kita menggunakan akan menimbulkan kecanduan pada kita. Nah, yang berikut yaitu faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini yaitu faktor dalam diri, di mana rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba sesuatu dari dalam diri individu untuk mencoba narkoba tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama misalnya faktor dari keluarga, karena mungkin dalam keluarganya itu sering terjadi broken home atau sering terjadi permasalahan kekerasan dalam keluarga, akhirnya anak merasa tidak diperhatikan. Nah, oleh sebab itu anak mulai mencari dunianya sendiri dengan mulai menggunakan narkoba dan memakai obat-obat terlarang. Yang kedua itu faktor dari luar, yaitu faktor dari teman sebaya atau teman sepergaulan, di mana teman bergaul ini disebabkan karena mereka salah memilih teman. Dari situlah remaja belajar menggunakan narkoba sampai kecanduan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, pengaruh pada pergaulan anak dan menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba. Nah, yang berikut yaitu dampak
penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dampak yang pertama ini yaitu fisik, di mana ketika ia mengonsumsi obat-obatan dan sabu-sabu itu maka sangat terpengaruh pada fisiknya, seperti ia akan merasa sakit kepala, mual-mual dan pusing. Yang kedua yaitu psikis, di mana obat-obat ini juga sangat berpengaruh pada psikis seorang anak. Selain itu, dampak lainnya yaitu parno atau paranoid, di mana paranoid ini merupakan kondisi remaja yang menggunakan sabu-sabu akan merasa seperti dikejar dan hidupnya seperti diancam. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan ini antara lain yaitu dampaknya terhadap keluarga, di mana keluarga akan malu karena anaknya menggunakan narkoba. Itu penjelasan ibu tentang dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah, berikutnya mungkin dari teman-teman semua yang belum paham atau yang ingin bertanya, ibu kasih waktu. Oke, baik, silahkan kakak. Bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan narkoba? Oke, baik, terima kasih kakak. Jadi ibu langsung saja jawab pertanyaannya. Jadi cara mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu yang pertama, kita mencari teman sebaya yang memberi pengaruh yang positif terhadap kita, sehingga kita tidak menyalahgunakan narkoba. Dan yang kedua yaitu jangan sekali-sekali kita mencoba menggunakan narkoba. Yang berikut juga kita bisa melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau positif terhadap diri kita. Itu saja menurut ibu. Bagaimana kakak? Apa bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Oke, jika bagaimana teman-teman yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Ya pasti bu. Oke, baik. Jika tidak ada, sedikit saran dari ibu untuk kita. Jika kita mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar atau solusi yang baik, dan jangan jadikan narkoba sebagai tempat pelarian kita. Oke, baik. Itu saja ibu sampaikan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dalam doa. Mohon kesediaan kakak untuk memimpin kita dalam doa. Saya? Ya. Oke, baik. Amanlah kita siapkan hati dan batin kita untuk menyambut dalam doa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur yang berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan kegiatan kami dengan baik. Ya Bapa, semoga apa yang kami dapat pada pagi hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Hanya doa dan permohonan ini Tuhan kami aturkan dalam tangan-Mu yang kudus, lewat peran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kakak yang sudah memimpin kita dalam doa. Mungkin itu saja. Kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih untuk semua.